Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika membaca kisah atau beberapa hadis, terkadang kita menjumpai beberapa sahabat yang berstatus sebagai budak. Sedangkan perbudakan itu secara manusiawi tidak menghormati kesetaraan martabat manusia. Rasulullah pun masih hidup di masa tersebut. Lantas mengapa Rasulullah tidak mengharamkan perbudakan tersebut? Dan mengapa Rasulullah mendiamkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Simak video ini hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mengenai persoalan adanya perbudakan di masa Rasulullah, diasumsikan beliau hanya diam saja sehingga seolah-olah perbudakan itu diperbolehkan. Tentu saja penilaian tersebut tidak tepat. Tidak benar Rasulullah membeberkan perbudakan, dan tidak benar agama Islam membolehkan perbudakan. Namun masalahnya harus dijelaskan terlebih dahulu. Pertama, perbudakan sudah ada jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Rasulullah lahir di Mekah, masyarakat dari berbagai peradaban mengalami perbudakan. Kedua, perbudakan bukan hanya penindasan terhadap manusia, tetapi perbudakan adalah sistem hukum, sistem ekonomi, dan juga sistem sosial yang diterapkan. Yang kami maksud dengan sistem, adalah sistem yang terhubung dalam sebuah rantai dan terhubung dengan banyak hal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah perbudakan tidak melibatkan teriakan atau kampanye di sana-sini. Solusi terhadap masalah perbudakan manusia juga harus berupa sistem pula. Oleh karena itu, jarang sekali kita menemukan ungkapan Rasulullah yang secara eksplisit merujuk pada perlunya penghapusan perbudakan, meskipun Rasulullah tidak sepenuhnya diam. Padahal, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa yang dilakukan Rasulullah bukan sekadar pernyataan atau laknat, melainkan tindakan nyata. Tindakan ini sistematis secara khusus mengakhiri perbudakan. Yang ketiga, cara yang dilakukan itu adalah menutup semua pintu ke arah perbudakan. Kemudian membuka pintu selebar-lebarnya agar para budak bisa merdeka. Di antaranya dengan cara, Islam melarang riba. Di antara hikmah diharamkannya praktek riba di masa Nabi adalah agar tidak ada orang yang terbelit rentenir. Lalu karena tidak bisa membayar, akhirnya dirinya atau anaknya dijadikan budak sebagai tebusan. Praktek riba diharamkan karena di masa itu, riba adalah salah satu pintu masuk yang utama terjerumusnya manusia ke dalam perbudakan. Munculnya Islam tidak hanya bertujuan untuk menghapuskan perbudakan tetapi juga untuk menghilangkan akar permasalahan utamanya, yakni riba. Islam menghukum mati perampok pada masa pra-Islam. Kafilah dagang atau siapapun yang bepergian melalui gurun pasir akan selalu menjadi sasaran empuk bagi para perampok. Mereka adalah bandit, perampok, yang tugasnya mencuri, membunuh dan mengambil budak sebagai tawanan perang. Pencurian dan penculikan merupakan pintu kedua yang membawa manusia menuju perbudakan. Karena itulah Islam pun menutup pintu kedua ini agar bisa menghapus akar perbudakan. Islam sama sekali tidak membeberkan praktik semacam ini dan bahkan mengancam akan menghukum mereka dengan sangat berat. Dalam Al-Quran, mereka ditentukan akan dihukum mati, bahkan dengan cara disalib dan dipotong anggota tubuhnya berbentuk salib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Sejak turunnya ayat ini, perbudakan tidak lagi diakui karena masyarakat sudah menjadi korban pencuri di jalan. Hukum Islam menetapkan bahwa anak budak bukanlah budak juga. Hukum Islam menetapkan bahwa jika seseorang yang bukan budak menikah dengan seorang budak, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus orang merdeka. Jadi, secara sistematis, setiap budak tidak akan melahirkan seorang budak, melainkan akan melahirkan manusia merdeka. Kemudian seiring berjalannya waktu, jumlah budak akan semakin berkurang dan kemudian akan hilang dengan sendirinya. Kemudian dalam Islam ada hukum denda atau tebusan berupa pembebasan anak. Ada banyak larangan dalam hukum syariah Islam. Jika larangan tersebut tidak dipatuhi, biasanya uang tebusan ditetapkan kafarah atau denda. Bentuk penebusan yang paling umum untuk pelanggaran atau dosa besar adalah pembebasan seorang budak. Misalnya, jika kejahatan membunuh seorang muslim dilakukan secara tidak disengaja, maka salah satu pilihan penebusan adalah dengan membebaskan seorang budak.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 92. Selain itu, apabila ada orang melanggar sumpah yang pernah diikrarkannya, juga ada pilihan tebusan dengan cara memerdekakan budak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaroh sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 98. Pilihan untuk membebaskan seorang budak juga berlaku bagi suami yang menzihar istrinya, yaitu jika ia ingin kembali kepada istrinya. Maka, sebelum berjimah, ia terpaksa harus membebaskan para budak tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berjimah. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Dan masih banyak sistem lain yang langsung diterapkan oleh Rasulullah sehingga dunia Islam menjadi salah satu dunia pertama yang terbebas dari perbudakan. Dalam kebenaran ini, Islam bukannya membiarkan perbudakan, tetapi ingin mengakhiri perbudakan secara sistematis, melalui hukum-hukum berupa kafarah dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.